Sore-sore gabut ya, sama gue juga. Mari kita cerita pengalaman memalukan gue yang baru banget kemarin terjadi. Jadi gue nih kalau misalnya berangkat ke kampus udah pasti naik Grab atau enggak Gojek. Dan gue tuh udah sekitar setahunan ini lebih sering bayarnya tuh pakai GoPay atau OVO. Jadi gue udah lama banget tuh bayar nggak cash lagi. Kemarin pas gue mau berangkat ke kampus, GoPay gue ini kurang saldonya, cuma 20 ribuan. Sementara dari rumah gue ke kampus itu 30 ribuan. Ya udah, karena gue males top up nih, antri di ATM BCA itu ngantri lama, gue udah telat, jadi yaudah gue pakai cash. Sampai lah gue di kampus ya kan, buka helm karena udah telat, jadi kayak gue bilang makasihnya pun udah agak setengah mau balik badan gitu. Makasih ya Pak, langsung melipir ke sana. Terus itu posisi pagi-pagi jam 8, terus lagi rame gerbang UPN, terus satpamnya manggil gue gitu, neng 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 gitu. Dalam hati gue, ih ada apaan nih satpam manggil gue gitu, kayak ih anjrit terkenal gue, sampai satpam aja tahu gue siapa. Dan pedenya gue nengok gitu kan, tadinya hampir saking pedenya gue udah mau buka masker aja gitu biar kayak sekalian orang-orang yang ada di gerbang juga tahu gue siapa. Untungnya enggak, gue mengurungkan niat itu karena gue belum touch up, gue mau make up. Terus gue nengok ke Pak satpamnya, terus habis itu satpamnya bilang itu dipanggil. Ternyata gue dipanggil sama Gojek gue. Pas gue nengok ke Gojek, itu kan posisi Gojek sama gue tuh udah lumayan agak jauh. Terus lo tahu, ternyata gue belum bayar. Abang Gojeknya teriak, belum bayar neng. Posisi lagi rame banget dan gue yang kayak, gue udah pakai masker tapi gue tetap malu karena itu teriak bapak-bapak Gojeknya. Langsung dengan 1001 jurus bayangan gue samperin tuh bapak Gojeknya, langsung gue bayar. Ya Allah, malu banget. Habis bayar gue langsung masuk lagi dengan melewati pos satpam dengan nunduk say. Malu karena itu bukan kejadian pertama kalinya, itu kayaknya udah ketiga kali. Cuma 2 kali itu nggak sampai diteriakin sama satpam juga. Jadi kayak pas gue baru mau pergi, si driver gue biasa udah langsung kayak neng belum bayar gitu. Nah ini tuh sampai yang kayak diterakin dan itu posisinya rame, gue malu banget sumpah. Deh gue nggak lagi bayar cash lagi. Udah lama nggak cerita, jadi gue mau cerita. Jadi kemarin gue naik Grab, terus gue mendapatkan abang-abang yang 11-12 sama gue. Maksudnya pakai kerudung? Enggak dong. Jadi maksudnya dia tuh suka ngobrol, suka cerita-cerita. Biasanya apa sih abang-abang Grab kalau misalnya nanya-nanya ke kita, paling nggak jauh-jauh dari sekolah di mana atau kuliah di mana, semester berapa, jurusan apa, pekerjaannya apa, golongan darah, zodiak. Enggak, itu berlebihan. Awal-awal nih emang abang-abang gue nih nanyanya kayak gitu, abang-abang gue nggak tahu abang-abangan. Pokoknya awal-awal tuh dia nanyainnya ke hal-hal basic yang tadi gue sebutin, sampai di mana tiba-tiba dia ngeramal gue. Dia bilang nih kayaknya mbaknya nih tipe orang yang nggak mudah percaya sama orang ya. Terus gue mendengar itu kayak langsung, Masnya Pak Tarno ya? Belum gue jawab nih, abang-abangnya langsung bilang kayak, ya saya juga sama sih kayak gitu. Soalnya saya dulu pernah percaya sama teman saya, tapi saya merasa ditipu gitu. Kenapa? Karena temennya ternyata tuh gay selama ini. Dia temennya selama 10 tahun dan dia nggak tahu. Mendengar itu gue langsung kayak, wah tertarik banget untuk mendengarkan ceritanya. Langsung lo gue pancing, oh iya kok bisa sih mas, ketahuannya gimana? Terus ya udahlah, singkat cerita akhirnya mas ceritain kayak dia taunya tuh gara-gara kecurigaan dia yang temannya ini selalu curhat tentang satu cewek, tapi itu nggak pernah ada pergerakan gitu, nggak ada kemajuan, dan ceritanya tuh kayak gitu-gitu doang. Abis itu ditambah sama penemuan mas-masnya ini di handphone temennya di galeri, ada foto banyak banget screenshotan cowok yang nggak pakai baju. Dan ya udah dari situ akhirnya langsung to the pointin sama masnya kayak, lo gay ya sebenarnya. Terus akhirnya temennya ngaku deh. Terus kayak itu tuh masnya banyak banget ceritanya, nggak cuma itu. Cuma gue tuh mau nge-highlight cerita itu kenapa, karena gue mau nanya juga ke kalian semua, kapan pertama kali kalian mengetahui, menyadari bahwa di lingkungan sekitar kalian tuh ada yang gay? Karena gue jujur dulu sampai gue SMA nih, sebelum gue masuk kuliah, gue tuh yang kayak, gue percaya ada yang kayak begitu, tapi kayak gue nggak pernah menyangka ada di sekitar gue gitu. Dulu tuh pikiran gue adalah, ini orang yang kayak begitu tuh gimana cara tahu kalau orang yang mereka suka nih juga interest ke mereka ya? Karena kayak, ya kalau cewek cowok kan gampang ya, kalau ini kan sesama ini gimana gitu, gue bingung. Story of my life lagi. Jadi gue mau cerita waktu zaman SD yang gue sama Farhan selalu disuruh belajar sama mak gue tiap hari. Gue sama Farhan ini gak pernah yang namanya belajar beneran, kita pura-pura doang. Kadang kita malah ngobrol berdua, kadang juga kita malah tidur. Jadi kayak gimmick. Karena mak gue nyadar gue sama Farhan ini selalu ngobrol, bukannya belajar ya, karena duduknya samping-sampingan. Akhirnya dipindahin, yang satu di ruang tamu, yang satu di depan kamar mak gue. Dan yang di depan kamar mak gue ini kan otomatis langsung kelihatan sama mak gue, jadi gak ada yang mau di situ. Nah gue sama Farhan ini udah bikin perjanjian, jadi yang duduk di depan kamar mak gue harus ngasih tahu kalau misalnya mak gue mau keluar kamar, misalnya buat ke ruang tamu, harus ngasih kode ke yang duduk di ruang tamu. Jadi biar pas mak gue keluar nih, yang duduk di ruang tamu udah siap siaga pura-pura belajar. Nah maka dari itu gue sama Farhan selalu rebutan tiap maghrib buat duduk di ruang tamu, nggak mau duduk di depan kamar mak gue, karena kayak kalau di situ nggak bisa berkutik ya, harus benar-benar belajar. Dan apesnya selalu gue yang duduk di depan kamar mak gue, kayak gue duduk di ruang tamu jarang banget karena dia nggak mau ngalah, kurang ajar. Awal gue masih enjoy nih ngasih kode ke dia gitu kan, kayak misalnya gue ngelempar pensil ke dia kalau mak gue mau keluar kamar, atau pura-pura batuk.
makin lama gue makin bosen, kayak dih kok lu mulu nih, enak di lu, rugi di gue berasa jadi babu lu nih tiap hari ngasih tau mak gue mau keluar apa kagak. Suatu malam kekesalan gue memuncaknya, orang nggak mau ngalah habisnya, kayak gue mulu duduk di depan kamar mak gue. Akhirnya gue kasih tahu aja tuh, gue nggak ngasih tahu dia kalau mak gue mau keluar. Bahkan gue ngasih tau mak gue masuk ke kamar mak gue bilang, mama Farhan tidur dari tadi habis maghrib. Langsung gue pura-pura duduk, pura-pura belajar gitu. Langsung mak gue keluar, langsung ditampol sama mak gue, digebukin dia. Gue juga ikutan ngebukin. Gue manggil satu kampung, wah gebukin gitu. Pas kelarnya dia nanya, kok lu gak bangunin gue sih? Terus gue bilang aja, gue dibangunin anjrit tapi lu gak bangun-bangun. Gue bilang, padahal gue emang sengaja gak mau bangunin. Gue yakin lo semua pasti punya satu orang temen yang kalau bawa motor itu kayak orang ngajak mati, tau gak? Ngebut banget coy. Gue punya definisi, nih orang kagak bisa gitu jalan 40 km per jam tuh gak bisa. Dia tuh pengennya tuh di atas 60 terus gitu, udah ngebut abis itu suka banget nyalip gitu. Gue tuh dalam hati udah yang kayak astagfirullahaladzim. Tiap gue pulang bareng sama dia udah pasti tuh gue kagak bisa. Nih biasanya kan orang kalau dibonceng suka sambil megang HP atau sambil main HP lah ya di motor. Ini gue gak bisa tuh. Gue kalau sama dia udah siap-siap aja tuh, tangan gue di belakang, gue pegangan tuh, karena ini orang kayak orang stres bawa motor. Definisi gue tiap detik tuh pasti ada aja tuh yang gue geplak palanya lah, atau kayak astagfirullahaladzim, itu pasti ada. Karena ada aja tuh kejadian-kejadian motor oleng lah, nyalip langsung ada mobil di depannya, dibelokkan ada mobil tiba-tiba, ada motor tiba-tiba ngerem mendadak, udah semua kejadian ada. Terus kenapa lu masih nebeng sama dia, Min? Kalau udah tahu dia bonya ngebut, mohon maaf nih say, gue kalau nggak nebeng sama dia, gue naik Gojek atau Grab itu harganya 40.000, duit gue sayang banget nggak sih? Ya walaupun gratis tapi emang taruhannya nyawa sih. Cuma ya nggak apa-apa, ada sisi positifnya di mana gue menjadi inget sama Tuhan. Tiap perjalanan orang-orang biasanya kalau di motor suka nyanyi bareng ya kan, kita bernyanyi di jalan gitu kan, seru kan. Kalau gue nggak, sholatan, zikir gue dalam hati di motor. Tapi nggak apa-apa, bagus, nambah pahala ya kan. Bismillah deh.